Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aprianto, NIM A7101801119 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya sebuah teknologi keamanan diterapkan dalam perusahaan. Keamanan dalam sebuah perusahaan sangat penting karena untuk mencegah potensi kerugian material pada sebuah perusahaan, mengurangi resiko penyalahgunaan data atau informasi, dan memperkecil peluang tindakan kriminal. Selain itu juga dapat digunakan untuk menjaga informasi atau data yang bersifat pribadi. Aspek dalam keamanan informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu confidentiality, yaitu memberi jaminan bahwa data-data tidak dapat disadap oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, integrity, menjamin integritas data, yaitu di mana data tidak boleh berubah atau diubah pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, availability, yaitu menjamin pengguna dapat mengakses informasi kapanpun tanpa gangguan dan tidak dalam format yang tidak bisa digunakan. Kemudian, apabila tidak terdapat keamanan dalam sebuah perusahaan, maka semua risiko tersebut akan terjadi sewaktu-waktu. Dengan begitu, cara untuk menjaga keamanan sistem antara lain, yang pertama, protect with password, yang artinya melindungi semua data dengan password yang rumit yang berisikan angka dan simbol, sehingga hacker susah dalam melakukan pembobolan. Yang kedua, design safe system, yaitu dengan cara menghilangkan akses yang tidak diperlukan dan membatasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Yang ketiga, use a virus scanner and keep all software up to date, yaitu menjaga perangkat lunak agar terus up to date, juga mampu mencegah virus masuk dan membuat keamanan sistem IT terjaga. Selain itu, terdapat juga teknologi yang digunakan untuk mengamankan data, yaitu enkripsi, yang biasa digunakan dalam mengamankan data, melindungi dari serangan yang berhasil masuk ke jaringan perusahaan, serangan terhadap infrastruktur perusahaan, dan usaha pencurian data. Yang selanjutnya yaitu manfaat teknologi keamanan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu untuk melindungi aset perusahaan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan kompetitif. Dan yang ketiga, untuk mendukung kinerja perusahaan dalam melayani nasabah atau pengguna. Kemudian, yang selanjutnya yaitu resiko keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu interruption, merupakan ancaman terhadap availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer yang dirusak dan dibuang, sehingga menjadi tidak ada atau menjadi tidak berguna. Yang kedua, interception, merupakan ancaman terhadap secret, yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan hak akses informasi dari dalam sistem komputer. Yang ketiga, modification, merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak berhak tidak hanya berhasil mendapatkan hak akses, melainkan juga dapat melakukan pengubahan terhadap informasi. Yang keempat, fabrication, yaitu adanya orang yang tidak berwenang meniru atau memalsukan suatu objek ke dalam sebuah sistem. Kemudian yang terakhir yaitu contoh keamanan informasi, antara lain yang pertama physical security, merupakan keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman. Yang kedua, personal security, merupakan keamanan informasi yang berhubungan dengan keamanan personil, biasanya saling berhubungan dengan ruang lingkup physical security. Yang ketiga, operational security, merupakan keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi suatu organisasi untuk mengamankan kemampuan organisasi tersebut untuk beroperasi tanpa gangguan. Sekian video yang saya buat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.